Oke, udah kelihatan ya. Jadi hari ini kita ada di kelas apa gitu sih sebenarnya. Untuk teman-teman yang baru join, selamat datang. Jadi hari ini ada di kelas illustration. Nah, judulnya adalah Tips and Tricks on How to be an Illustrator kayak gitu. Jadi ntar ini akan diisi kelasnya bareng Kak Irfan. Jadi ntar Kak Irfan akan ngejelasin tips and trick gimana sih gitu ya caranya jadi ilustrator kayak gitu. Nah, tapi sebelum Kak Irfan mulai menjelaskan, izinkan aku Alma untuk menjelaskan sedikit tentang Mazing. Apa sih Mazing dan apa itu Mazing Academy? Kayak gitu. Oke, jadi teman-teman yang belum atau yang baru join hari ini, selamat datang, selamat bergabung, atau teman-teman yang sudah pernah join sebelum-sebelumnya, pasti udah tahu banget Mazing Academy apa gitu ya. Jadi Mazing Academy ini merupakan workshop, webinar, dan juga course yang akan meningkatkan skill teman-teman buat ini ya, kayak misal teman-teman suka di bidang apa sih gitu, di bidang ilustrasi kah, atau di bidang make up kah, atau di bidang fotografi. Kebetulan kita ada 3 gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget nih ikutin kelas-kelas di Mazing Academy dengan cara follow IG di mazing.id, dan nanti itu di sana akan tertera semua kelas yang akan diselenggarakan kayak gitu. Oke. Nextnya ini, untuk Mazing-nya sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi Mazing ini aplikasi berbasis Android atau iOS yang gratis dan berfungsi untuk membuat landing page ataupun single page yang teman-teman punya gitu. Jadi misal teman-teman pengen punya link in bio, tapi custom, teman-teman pengen custom untuk link-linknya ada apa aja, itu teman-teman bisa banget pakai Mazing gitu ya. Jadi ntar teman-teman bisa mengintegrasikan akun-akun teman-teman mungkin dari YouTube, Spotify, ataupun Instagram-nya gitu ke link-nya Mazing kayak gitu. Nah, kalau nanti teman-teman punya itu, tampilannya akan seperti ini, dan ini tuh bisa custom semuanya ya, mulai dari warnanya, latarnya, bentuknya pun itu bisa banget custom. Jadi ntar ini sesuka teman-teman deh kayak gimana gitu. Terus fitur lainnya apa sih gitu ya yang bisa jadi kelebihan gitu. Nah, jadi fitur lainnya, fitur lainnya adalah kita ada analitiknya gitu. Jadi teman-teman bisa tahu berapa orang yang visit atau ngeklik link teman-teman. Terus kita juga ada forms, ada URL shortener, dan fitur-fitur lain yang bisa dioptimalisasikan seperti itu. Nah, kalau teman-teman belum punya aplikasinya, belum download, teman-teman harus banget download, karena ini beberapa konten creator yang udah ngegunain akun Mazing di link in bio-nya gitu ya. Ada siapa aja sih? Ada Kak Fauzia Hanum, ada Kak Cynthia Prida, juga ada Kak Wasta Kencana Aji. Nah, pastinya Kak Irfan juga udah ngegunain link in bio-nya Mazing, jadi teman-teman jangan lupa untuk download dan gunain juga di link in bio, karena banyak kemudahan gitu ya untuk teman-teman juga. Kayak gitu, mungkin kalau dari aku itu aja, daripada aku berlama-lama gitu ya ngobrol. Mungkin Kak Irfan, apakah sudah siap Kak? Kalau sudah siap, boleh dimulai saja. Gitu sambil kita tunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja. Oke, aku sudah siap kok Kak. Oke, boleh dimulai ya Kak, silahkan. Oke, aku share screen ya. Oke, siap Kak. Hai semua, selamat datang di kelas tentang tips dan trik on how to be an illustrator. Oke, slide selanjutnya. Perkenalkan, namaku Irfan Sinaga. Aku sebagai ilustrator buku anak, aku berdomisili di Jogja. Aku bekerja di sebuah perusahaan penerbit buku anak di Jogja. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu. Kalau kita mau masuk ke dunia children illustrator, kita tuh harus tahu apa sih children illustrator itu awalnya. Nah, kan kita tahu kalau children book illustrator itu tuh membuat buku untuk anak-anak. Nah, apa yang dikerjakan? Kalian tahu nggak apa aja yang dikerjakan? Ada yang tahu? Nah, yang dikerjakan oleh children illustrator itu ilustrator yang bekerja dengan target market itu anak-anak, di mana
Ilustrator itu bekerja sama dengan penulis yang dimana target marketnya itu anak-anak. Jadi ilustrator tuh harus tahu anak-anak tuh gimana, apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Jadi ilustrator itu, children ilustrator itu harus tahu, kan targetnya anak-anak. Dia harus tahu anak-anak ini nih apa sih yang dia mau. Nah, karena kita berfokus pada anak, jadi kita itu sebagai pendongeng. Pendongeng di mana dimaksud kita mendongeng melalui ilustrasi. Jadi ilustrasi kita itu harus bisa menceritakan kisah dari sebuah buku itu. Oke? Ilustrator memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam tampilan cerita, di mana sebuah buku itu harus menceritakan dari awal sampai akhir. Itu harus ceritanya itu dimengerti oleh anak-anak, dipahami dari bentuk warna, dari latarnya, dari gesturnya, itu harus dipahami agar anak itu tetap stay di bukunya dan tetap nyaman melihat buku dari awal sampai akhir. Nah, pertama itu setelah penulis menyerahkan naskah, nah ilustrator itu tuh harus lebih dulu menjadikan naskahnya itu milik dia. Maksudnya itu harus klop dengan naskahnya, harus mengerti dengan naskahnya. Apa yang naskahnya itu mau, apa yang naskahnya itu ceritakan harus dimengerti oleh ilustrator. Nah, sehingga ilustrator bisa menuangkan dari teks yang di naskah itu menjadi sebuah ilustrasi. Tantangan terbesar ilustrator, children ilustrator itu yaitu menceritakan dari kalimat menjadikan gambar. Itu tantangan terbesar dari ilustrator buku anak. Karena waktu aku bekerja pertama kali debut menjadi ilustrator itu aku buta banget tentang children book ilustrator, di mana aku dalam gesto, dalam pewarnaan, dalam fundamental, aku kaku banget. Karena memang menceritakan satu kalimat ke gambar itu memang sulit banget bagiku. Oke. Nah, pembuatan buku anak ada dua macam, yaitu manual dan digital. Biasanya digital itu banyak orang membuatnya secara digital. Ada yang menggunakan style inilah, dan banyak banget macam-macam stylenya. Ini aku ada contoh dua buku yang manual dan digital. Nah, ini buku manual. Ini dari gambarnya oleh ilustrator Nai Rinake. Di sini kita lihat kalau gambar sebagai children illustrator tuh nggak harus pakai digital doang, kok bisa menggunakan watercolor. Contohnya gambar ini seperti ini. Di sini bukunya unik banget. Dia menggunakan watercolor di setiap gambarnya. Kelihatan kan? Dia menggunakan cat air gambar. Ini buku bahasa Jawa. Unik banget kan? Dia berani menggunakan style watercolor karena dia memang basicnya di sana. Dan dia pede dengan style dia. Kelihatan unik kan? Dari satu gambar ini, dari satu buku ini. Ini contoh manual. Gambar ilustrator menggunakan manual, yaitu watercolor. Itu ada dua jenis pembuatan buku anak menggunakan digital dan manual. Nah, sedangkan digital seperti gambar dari bukunya temanku. Nah, uniknya dia itu bukunya itu seperti worksheet. Dia mengajak anak untuk mengerjakan sebuah teka-teki di setiap ceritanya. Ini unik banget. Unik banget. Jadi setiap halaman itu ada masalah yang harus dipecahkan oleh anak-anak untuk mengikuti ceritanya. Sampai akhir pun begitu. Ada dua proses pembuatan buku anak, itu digital dan manual. Nah, ada juga berbagai macam jenis buku, yaitu fabel. Yang kita tahu kalau fabel itu
menceritakan tentang hewan-hewan. Nah, ada 2 jenis fabel juga. Fabel ada 2 jenis, yaitu fabel memang betulan original atau fabel modifikasi. Kalau fabel modifikasi itu di mana tampilannya itu hewan, tapi dia bertingkah laku sebagai manusia. Dia menggunakan pakaian, menggunakan perhiasan, seperti kalau perempuan, dia bersekolah, mempunyai gedung-gedung seperti rumah manusia, itu fabel modifikasi. Sedangkan kalau fabel original itu dia lebih dominan ke alam, di mana tempat hidupnya itu hutan dan dia tampilannya hewan. Tampilan karakternya tetap hewan. Itu fabel. Sedangkan ada juga dongeng itu tentang legenda, fiksi, dan banyak. Seperti ini ada Hansel dan Gretel, Timun Mas. Ini jenis-jenis bukunya, ada biografi tentang menceritakan tentang suatu tokoh. Ini ada Barack Obama, Maria Curie. Nah, ini tentang biografi dan infografi. Tentang infografis ini tentang infografis tentang kekeringan dan otak manusia, info-info tentang otak manusia. Ada pun buku tentang general, di mana yang maksud general itu tentang kehidupan manusia secara asli. Ini jenis-jenis bukunya. Kan sudah paham kan jenis-jenisnya? Kita masuk yang kedua, yaitu apa yang harus dimiliki, apa yang harus dimiliki oleh children illustrator. Yang pertama yaitu ada 2 macam yang akan aku jelasin, yaitu hard skill dan soft skill. Di mana kalau hard skill, children illustrator harus memahami tentang anatomi dan fundamental. Kita tahu kan kalau fundamental itu tentang tubuh, dari tangan, badan, kepala, lengan, kaki, semua fundamental. Waktu aku terjun ke children illustrator itu aku buta banget tentang fundamental, karena aku dari awal itu langsung masuk aja ke gambar biasa tanpa mempelajari fundamentalnya. Nah, jadi aku itu kayak kalian itu harus wajib memahami fundamental, karena itu penting banget kalau kita saat kita gambar. Yang kedua itu gestur. Nah, setelah kita memahami tentang fundamental, kita harus memahami tentang gestur. Di mana kalau kita menggambar fundamental secara rapi, kita juga harus tahu ini gerakan tokohnya ini lagi apa sih. Kadang ada anak buta, tentang kita menggambar tentang anak ini berlari, tapi dilihat di bukunya itu berjalan. Nah, kita harus memahami tentang gestur, karena anak juga memahami ceritanya tentang gerakan tubuh manusia, walaupun nggak ada kalimat. Ibaratnya kalau kalimat dikit, tapi gesturnya mendeskripsikan kalimat, itu ceritanya itu mantap banget, bisa dipahami dengan anaknya. Itu gestur itu penting banget dalam komunikasi buku dengan anak. Itu kedua, gestur untuk hard skill-nya. Ketiga, color scheme. Nah, waktu aku awal-awal di Children Illustrator, nerjun di Children Illustrator, aku juga buta dengan warna. Di mana aku waktu terjun itu aku menggunakan color palette soft. Padahal itu nggak bagus kalau untuk gambar di buku anak lo. Karena rata-rata waktu aku kerja di penerbit ini, anak-anak cenderung menikmati gambar yang berwarna, di mana warnanya ngejreng itu juga dinikmati oleh anak-anak. Warna yang menarik menurutku. Seperti ada scheme seperti analog. Ini ada beberapa skema warna, yaitu analog, yaitu warna di mana kita menggunakan warnanya itu berdekatan
berdekatan setiap warna di ring color ini. Seperti ini gambarnya, dia menggunakan warna berdekatan. Ini analog, itu skema analog. Seperti ini juga, dia menggunakan warna hijau, tapi hijaunya tetap berdekatan. Hijau muda, hijau tua, hijau paling terang, itu skema analog. Yang kedua itu skema triad. Nah, skema ini paling sering aku gunakan kalau setiap gambar, karena aku sudah nyaman dengan skema ini. Skema ini kita menggunakan 3, kalau kita paham tentang warna, kalau triad itu menggunakan 3 seperti ini, piramida, biru, kuning, dan merah. Kita juga bisa menggunakan hijau, ungu, orange, kuning, biru, merah jam. Ini warna ini sudah cocok untuk kalau kita gambar. Nah, ini skema triad. Contohnya seperti ini gambarnya, dia menggunakan warna orange, merah, dan biru. Nah, aku juga menggunakan warna kuning, ungu, biru. Itu. Aku paling nyaman menggunakan warna triad kalau gambar. Yang ketiga itu warna tertat komentar, yaitu warna di mana kita menggunakan 4 warna. Seperti contohnya ini, warna hijau, kuning, biru, ungu. Di sini ada contohnya. Contohnya, ini gambarnya. Dia menggunakan 4 warna itu di setiap gambarnya. Lebih dominan ungu, kuning, biru, dan hijau. Dan warna yang gambar selanjutnya, nah ini komplementari. Komplementari itu warna yang dipakai itu berserbangan. Contohnya dia menggunakan warna biru dan orange. Nah, di setiap gambarnya dia menggunakan warna dominan biru dan orange di gambarnya. Seperti ini, biru dan orange. Ini biru-biru gelap. Ini juga dia menggunakan biru dan orange di gambarnya. Ini sistem skema komplementari. Yang kedua, split komplementari. Yang ini sistemnya itu sama seperti komplementari, tapi dia menggunakan 2 warna berdekatan di seberangnya. Seperti ini, dia menggunakan kuning, biru, dan ungu. Kuning, biru, dan ungu di gambarnya. Dari ring warna ini kita bisa mencocokkan warna, mempelajari warna itu lebih baik. Karena dari ring warna ini kita bisa memahami warna secara spesifik. Kalau kita menggunakan warna merah, cocoknya di mana sih? Cocoknya dengan warna apa sih? Bisa menggunakan split, bisa menggunakan triad, yaitu bisa menggunakan warna biru dan kuning di gambar. Kalau kita menggunakan split komplementari, merah itu cocoknya dengan warna apa sih? Warna hijau dan biru. Itu sih. Pemahaman tentang skema warna itu membantu banget kalau saat kita mewarnai. Nah, yang keempat yaitu lighting. Lighting itu perlu banget kalau saat menggambar. Karena lighting itu memberi kita pengetahuan kita tentang di mana sih cahaya itu datang dan di mana cahaya itu nggak datang. Di sini ada gambar-gambarku. Aku membuat cahaya dari atas datang dan di bawah itu menjadi gelap. Untuk membuat lighting yang bagus, kita dominan dengan 2 warna, yaitu warna hangat dan warna basah. Warna hangat itu seperti warna kuning, orange, dan merah. Itu warna hangat. Biasanya itu untuk menggunakan saat cahaya datang. Kalau warna basah itu lebih ke bayangan di mana gambar tidak menerima cahaya. Itu warna basah itu lebih dominan ke biru, habis biru ungu, dan warna merah jambu. Itu sih
trik aku kalau aku membuat lighting. Kita harus memahami tentang warna hangat dan warna basah. Seperti gambarku ini, aku menggunakan warna kuning untuk datangnya cahaya dan warna biru untuk gambar yang tidak menerima cahaya. Ini dari segi lighting. Kita harus paham juga dengan lighting. Karena buku yang menarik terpancar juga dengan lighting yang tepat. Nah, tadi kita belajar tentang hard skill. Nah, sebagai children illustrator, kalau kita itu lebih ke freelance, terjun ke freelance, kita harus juga memiliki soft skill, yaitu komunikasi, negosiasi, dan percaya diri. Komunikasi penting, karena waktu kita menerima klien, kita harus aktif bertanya. Apa yang ingin klien itu mau dari warnanya apa, dia mau warna apa, dia mau bentuk karakternya apa, dia mau mau suasana ceritanya seperti apa. Komunikasi itu penting untuk ke klien. Karena kalau kita tidak melibatkan komunikasi dengan klien, kita banyak menerima revisi karena kita nggak ada kecocokan di kliennya. Nah, kedua itu negosiasi. Negosiasi itu perlu untuk seorang freelancer children illustrator. Di mana negosiasi itu tentang bayaran kita saat kita mengerjakan satu proyek. Nah, dulu waktu aku terjun ke dunia children illustrator, aku buta banget tentang negosiasi. Di mana ini satu buku ini berapa sih harganya? Kadang aku kayak gitu. Tapi waktu kalian mau debut jadi children illustrator, terima aja kalau dikasih harga kecil itu terima aja, karena itu membangun portofolio kalian. Kalian mempunyai satu portofolio dari satu orang penulis. Ibaratnya kalau kalian mau debut sebagai children illustrator. Kemarin aku dulu waktu terjun ke dunia children illustrator debut, yaitu aku menerima satu halaman itu 50.000. Itu dikit banget dulu. Dulu itu sampai 16 halaman kayaknya. Ya 16 halaman. Dikit banget aku dapatnya. Karena memang saat itu aku harus membangun portofolio dulu. Kalau nggak ada portofolio pertama, aku nggak bisa itu meyakinkan kalau aku ini children illustrator ke publik. Itu. Jadi waktu pertama dapat klien, aku biarlah dapat harga miring, tapi aku sudah punya satu portofolio. Itu. Selanjutnya, kalau kalian sudah mendapat beberapa klien, kalian bisa tingkatkan lagi harga kalian, karena kalian sudah menerima banyak job dari beberapa buku. Jadi kalian bisa tingkatkan lagi harga kalian dari satu halaman bisa 100, satu halaman bisa 150. Karena kalian sudah memiliki portofolionya. Itu negosiasi penting sih. Nah, yaitu ketiga itu percaya diri. Kalian harus percaya diri dengan karya kalian, gambar kalian. Karena kalau kalian gambarku jelek dengan gambaran yang ini, gambaranku pasti nggak disukai oleh orang. Itu nggak bagus. Contohnya seperti kakak ini. Dia lebih nyaman dengan watercolor, biasanya. Ini watercolor. Ini dia unik banget kakak ini. Dia berani menggunakan style ini. Karena dia tahu target marketnya itu penulis yang suka dengan gambar watercolor. Dia tetap pede menggunakan manual di saat ada banyak gemparan, itu banyak ilustrator menggunakan digital. Dia tetap konsisten menggunakan watercolor di gambarnya. Jadi satu kuncinya itu tetap percaya diri dengan style kalian, percaya diri dengan hasil gambar kalian. Itu aja sih. Itu soft skill yang harus dimiliki oleh seorang children illustrator menurutku ya. Nah,
itu hard skill dan soft skill-nya. Nah, ini aku menceritakan step-step gimana sih membuat satu buku children illustrator, satu buku anak. Oke. Nah, pertama itu kita harus diskusi dengan penulis. Seperti yang aku bilang kemarin, kita harus memulai komunikasi dulu lebih awal. Karena kita harus memahami teksnya, harus memahami tujuan bukunya itu seperti apa, harus memahami bentuk karakternya apa yang diinginkan oleh penulis untuk digambar di bukunya. Nah, diskusi itu juga ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, yaitu tentang naskah ceritanya seperti yang aku bilang tadi, sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini perlu untuk kita pahami. Dulu aku memulai Children Illustrator itu aku menargetkan kalau pembayaran mahal aku bisa menggunakan 3 kali sistem pembayaran, di mana sistem pertama itu aku menyerahkan dulu storyboard. Itu pembayaran awal. Pembayaran awal itu aku kasih storyboardnya dulu. Sudah kasih storyboard ke penulis, baru masuk ke sistem kedua. Kalau selesai storyboard, sistem kedua itu apa? Pembayaran kedua. Pembayaran kedua itu aku sudah menyelesaikan 10 halaman. 10 halaman yang sudah diwarnai. Itu 10 halaman itu harus selesai dan dikasih dulu ke penulis untuk dilihat apa yang perlu, warna yang perlu diperbaikin, adakah toko yang harus diubah. Itu 10 halaman dulu minimal. Itu masuk ke pembayaran kedua. Baru kalau pembayaran ketiga, kita harus menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Itu ke pembayaran final. Itu kalau kita menerima proyek gede, kalau kita menerima proyek lumayan kecil, bisa kita menerapkan 50-50 untuk pembayaran, 2 kali pembayaran juga bisa. Itu sistem pembayaran itu harus jelas kalau saat diskusi dengan penulisnya. Nah, yang ketiga itu kontrak. Itu penting banget. Diskusi kontrak itu penting kalau kita sebagai freelance ilustrator ya. Karena ada kasus kita nggak ada kontrak ya, kita bisa dimanfaati dimanfaati untuk revisi berapa kali, karena memang nggak ada kontrak kan. Jadi kita dimanfaati karena dengan banyaknya revisi. Itu membuat kita juga stres juga kalau kita nggak ada kontrak. Nah, kontrak juga itu melindungi gambar kita dari persebaran ke media lain. Ibaratnya gambar kita dilindungin. Jadi kalau sistemnya buku kita itu personal, ya harus jelas dulu. Kalau personal, kita kasih harga itu personal. Kalau personal itu maksudnya untuk dia sendiri, dia buat buku untuk dia sendiri, untuk anaknya contohnya. Jadi kita kasih harga personal, namun kontraknya itu jangan buku kita itu dijual ke publik. Itu kontrak. Kalau bukunya itu dijual ke publish lain, ibaratnya dijual ke marketplace seperti Amazon, seperti penerbit lain, kita harus pakai kontrak. Karena kontrak itu kayak gambar kita itu harus dilindungi di hukum lah. Nah, kalau sistem personal itu dia nggak bisa berani kan menjual belikan karya kita ke semua orang. Kalau sistem publishing dia menyebarkan, tapi kita menerima harga gede karena itu sistemnya itu dijual secara publik, itu bayarannya cukup tinggi. Copyright ya, nah istilahnya copyright.
Nah, copyright itu kita bisa meningkatkan lagi harganya. Karena itu jadinya itu bukan hak milik kita kan, jadinya hak milik dia. Itu. Nah, di kontrak juga kita buat, kalau kita buat itu kita harus bisa membuat satu poin di mana biar nama kita terkenal, kita harus menyisipkan satu, kalau dia promosi bukunya, dia harus mencantumkan nama kita. Itu salah satu promosi yang paling ampuh untuk kita sebagai freelance illustrator. Ibaratnya kalau kita dapat klien luar ya, kita bisa itu menambahkan satu poin setiap dia mengenalkan bukunya, dia harus menyantumkan nama kita dan menyebutkan nama kita. Itu sebagai marketing yang bagus untuk membuat orang-orang penasaran tentang gambar kita, tentang sosok ilustratornya. Itu marketing yang bagus untuk kita dikenal ke masyarakat luar. Itu fungsi kontrak bagus banget. Nah, itu dari diskusi dengan penulis. Nah, langkah kedua itu setelah kontrak sudah selesai, negosiasi sudah selesai, dan diskusi sudah selesai, kita harus mencari referensi, mulai mencari referensi apa yang dia minta. Nah, ini ada salah satu, aku menceritakan tentang pembuatan buku The Young King of Josia yang kemarin aku buat, belum lama ini aku buat. Nah, sudah kontrak selesai, aku langsung mencari referensi apa aja yang gambar yang harus aku buat. Karena ini zaman dulu, suasana zaman dulu. Nah, jadi aku harus mencari apa sih kondisi zaman dulu tuh kayak gimana, karakter yang harus aku buat tuh kayak gimana, dari pakaiannya, dari adatnya. Jadi aku harus melihat dulu referensi gimana sih bentuk-bentuk wajahnya. Setelah kita dapat apa yang kita ingin kita gambar, dengan mencari referensi, kita harus membuat storyboard. Membuat storyboard ini harus lebih jelas agar penulis bisa paham tentang gambaran scan kita setiap halamannya. Storyboard itu harus jelas dilihat. Kalau storyboard kayak sketsa biasa, ibaratnya kan ada 3 sistem kayak pembayaran aku yang bilang tadi. Kan ada 3 sistem kan pembayaran. Pertama membuat storyboard dulu, baru itu tahap pembayaran pertama. Nah, kalau pembayaran dalam storyboard kita asal-asalan, tidak jelas, pasti banyak kali tahap revisinya. Jadi untuk pembayaran pertama itu lambat diturunin. Nah, waktu kita membuat storyboard, kita harus buat storyboardnya itu jelas, ekspresinya juga harus jelas, suasananya juga harus jelas, karakternya harus jelas, pakaiannya juga harus jelas, biar untuk revisi storyboardnya itu menjadi minim. Dulu waktu aku pengerjaan ini, aku pembuatan storyboardnya itu harus aku buat secara bisa dilihat oleh penulis, dan puji Tuhan hanya beberapa halaman yang direvisi. Karena itu aku membuat storyboardnya itu dengan jelas. Itu meminimkan kita dalam revisi storyboard. Nah, waktu sudah membuat storyboard, aku membuat karakter karakter untuk di bukunya. Kayak gimana sih tampilannya? Ini waktu pengiriman tahap pertama itu kita mengirimkan karakter dengan storyboard. Kita harus mengirimkan karakter dan storyboard ke penulis untuk dilihat. Seperti waktu itu aku mengirim storyboard dengan karakterku untuk dilihat dan direvisi. Dia cocok nggak sih dengan karakter ini yang aku buat? Ternyata ada beberapa yang nggak cocok oleh penulis, seperti ibunya menggunakan penutup kepala, anaknya pakaiannya diubah. Itu memudahkan kita kalau klien itu cocok nggak sih dengan karakter kita yang kita buat. Ini karakter yang aku buat pertama. Ini karakter hasil revisi dari penulisnya. Sudah pembuatan karakter dan storyboard. Tahap kedua itu pewarnaan.
seperti yang aku bilang, aku nyaman dengan pewarnaan triad, di mana aku memainkan warna 3 selang-seling ini. Kalau aku menggunakan warna kuning, aku juga warna kuning cocok menggunakan biru dan merah. Kalau menggunakan warna ungu cocok digunakan warna hijau dan orange. Seperti itu. Aku suka banget kalau pewarnaan triad. Nah, di sini aku menggunakan tahap penggunaan warna triad dan ini, square ini. Karena itu membuat gambar lebih warna. Nah, anak-anak, yang aku bilang, anak-anak itu tuh sukanya sih kayak gambar gimana sih? Sebenarnya waktu aku di kantorku sekarang ini, di penerbit ini, kantor ini menerbitkan 2 buku, yaitu buku dengan warna yang buram, kayak kurang berwarna lah ya. Satunya itu dengan buku dengan warna yang cerah, seperti ini. Nah, yang laku yaitu yang dilirik oleh anak-anak dengan buku dengan warna yang beragam warna. Itu nggak tahu kenapa, tapi setiap penjualan selalu buku yang berwarna itu dilirik oleh anak-anak. Karena memang target kantorku itu tuh anak-anak usia 5 sampai 13 tahun. Itu targetnya. Jadi setiap dijual selalu buku dengan warna-warna cerah yang dilirik oleh anak-anak itu. Jadi pemahaman pewarnaan yang enak itu tuh menggunakan warna-warna cerah saat menggambar. Tips juga kalau kita membuat gambar dengan background yang terang, ibaratnya ini, contohnya ini gara-gara koko ini. Aku menggunakan background yang terang di background belakangnya. Aku menggunakan warna-warna agak gelap di karakternya supaya ada kayak pemisah di sini antara karakter dan background-nya. Ini juga kalau aku menggunakan warna-warna gelap di background-nya, aku menggunakan warna cerah di karakternya. Tergantung dengan kondisi naskah ceritanya. Kalau dibikin suasana gelap seperti kalau cerita ada di malam hari, kita buat karakternya itu warna-warna lebih terang agar bisa terlihat perbandingan dari background dan karakternya. Nah, sudah selesai di tahap pewarnaan. Nah, yang terpenting dalam seorang ilustrator itu kita harus paham tentang layouting. Karena memang setiap gambar itu pasti ada gambar yang sebenarnya kalau buku ini ya ada batasan di mana gambar bisa digunting dan gambar yang nggak digunting. Nah, seperti ini biasanya penulis lebih berpedoman pada KDP Amazon karena KDP Amazon itu sering dilirik oleh setiap penulis karena pedoman ini lebih friendly dengan buku. Dimana kalau KDP Amazon ini layoutingnya dia kalau ukuran A4 kertasnya kita menambahkan 0,125 inci di kertasnya. Ibaratnya sudah ukuran A4, tapi di sekelilingnya ditambah 0,125 inci untuk pengguntingan. Biasanya ini daerah yang digunting. Ini daerah yang digunting oleh percetakannya. Nah, habis dari garis gunting, kita juga harus menambahkan safety zone. Di mana safety zone ini nih, ukuran yang teksnya itu aman dan gambarnya itu aman dari wilayah gunting. Nah, biasanya itu ukurannya itu dari garis gunting masuk ke buku dalam. Yaitu penambahannya itu 0,25 inci. Itu dari layouting
Amazon, KDP Amazon. Beda dengan yang tengah itu penambahan dari safety zone dengan wilayah gunting. Itu untuk pembatas di tengah. Nah, fungsinya ini, fungsi safe zone ini, itu untuk teksnya itu enggak, itu aman dari guntingan, dan dia itu tepat di tengah halaman. Itu membuat teksnya itu lebih menarik kalau dilihat. Dan fungsinya safe zone ini, zona ini, agar gambar itu nggak banyak dipotong di saat ditaruh di percetakan. Itu. Jadi Illustrator tuh harus paham tentang layouting, karena memang penulis nggak mau bayar Illustrator dan layouting. Dia itu mau langsung Illustrator yang bisa langsung layouting, karena dia itu nggak mau sudah itu kasih itu bayar Illustrator, masa bayar layouting lagi, dia nggak mau. Itu dia lebih enak Illustrator yang paham tentang layouting. Nah, ini ukuran-ukuran yang biasanya ada di web Amazon. Ini banyak ukuran buku. Biasanya kalau di Amazon itu menggunakan ukuran ini. Nah, ukuran 8,5 inci kali 11 inci, di mana kalau kita menggunakan ukuran ini, itu ada penambahan 0,125 inci di gambarnya, di kertasnya. Itu. Oke, terima kasih. Itu aja. Itu aja, Kak. Oke, thank you untuk pemaparannya, Kak. Wait. Oke, mungkin sebelum kita masuk Q&A, aku mau ingetin lagi. Jadi ntar itu Kak Irfan bakal adain masterclass-nya. Cuman untuk masterclass-nya belum tahu di tanggal berapa ya, Kak? Masterclass tanggal 24. Oke, di tanggal 24 Juni ya, Kak, berarti. Yeah. Jadi buat teman-teman yang ntar ingin ikut masterclass-nya Kak Irfan, bisa banget. Ntar tuh untuk harga administrasi masterclass-nya Mas Irfan itu di 100.000. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin diskon 10%, bisa banget dengan nge-share kelas hari ini di SG, ntar jadi dapetin harga cuma 90.000 aja gitu, diskon 10%. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget di-drop karena kita masih punya waktu sekitar sampai jam 2, jadi masih bisa nih nanya-nanya Mas Irfan gitu ya, Mas. Oke, mungkin ini udah ada satu pertanyaan yang sudah bisa dijawab mungkin, Mas. Oke, untuk Kak Meike, Kak biasanya bikin storyboard itu pakai aplikasi apa ya? Biasanya aku masih menggunakan itu Photoshop, karena itu aplikasi yang friendly di aku pakai untuk pembuatan gambar dan layout bukunya. Itu Kak, itu biasanya yang aku pakai. Photoshop itu bisa kok. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi ada lagi Kak dari Kak Mika lagi. Oh, Kak nanya juga tentang pewarnaan tadi, kan pas Ken Josia di lorong, itu kakak pakai triadik, tapi kok ada warna ada 5 box. Oke. Triadik itu warna dominan di gambar. Ibaratnya kalau aku di gambar itu aku mencantumkan banyak warna. Yang dominan itu apa sih? Warna biru, kuning, dan merah. Nah, jadi yang warna-warna kecilnya itu warna-warna yang cocok, yang bisa digabungkan 3 warna itu. Seperti yang tadi, slide tadi, karena triadik, ada triadik itu, aku juga menggunakan kalau warna biru cocok dengan warna ungu dan warna orange gitu. Jadi aku bermain di 3 warna selang-seling. Ada lagi, Kak izin bertanya, cara menentukan gaya style ilustrasi bagaimana Kak? Tolong tipsnya Kak. Oke.
Biasanya aku menemukan gaya styleku itu aku meniru apa ilustrator yang aku suka. Ibaratnya waktu aku mulai menggambar, aku cari-cari di Pinterest dulu. Gimana sih gaya gambar yang bagus? Aku lihat, oh ini cocok, ini kayaknya aku tertarik. Aku cobakan dulu. Sudah aku coba, nyaman nggak aku pakai style ini? Ya, kalau nyaman itu berarti kalau kalian bisa lanjutkan. Kalau nggak bisa, kalian bisa cari ilustrator lain. Bisa menggabungkan dua style dari dua dua apa ilustrator yang kalian gunakan, ilustrator yang kalian kagumi. Ibaratnya aku cocok dengan ilustrator ini dengan warnanya yang cantik. Aku bisa menggunakan warnanya, bisa itu apa tapi izin dulu menggunakan warnanya. Nah, aku bisa menggunakan kayak tipe-tipe mata kakak ini bagus deh kalau aku buat di gambar. Kalian bisa masukin. Jadi kayak kalian mencari dulu, cocokin dulu dengan kenyamanan kalian saat gambar. Itu Kak Sarah. Nah, kalau Kak NTD, Kak berapa lama agar jago jadi ilustrator? Jujur waktu aku terjun di ilustrator, aku itu terjunnya itu awal tahun 2021. Jadi 2022, 2023 ini ya. 2 tahun lah ya. Nah, aku bisa jago gambar itu karena aku sering latihan gambar. Dari ibaratnya kalau aku gambar satu scan aku gambar, aku post di Instagram. Kalau kalian sering latihan, kalian bisa kok jago gambar. Paling aku waktu itu aku dapat klien pertama itu cuma kurang dari 1 tahun. Itu waktu tahun 2020 kayaknya. Nah, itu karena aku sering post di Instagram dan ada penulis yang tertarik dengan gambarku. Tuh. Jadi latihan aja sih sebenarnya. Gak tahu sih tergantung orangnya berapa lama dia bisa jagonya. Aku sih kurang paham kalau berapa lamanya. Tetap latihan aja, Kak. Ini M. Givari Aditama. Kak, wait. Kak, kalau children book itu emangnya lebih recommended line list ya? Soalnya style aku pakai line art. Kalau style, nggak harus, kalau style itu tergantung ilustratornya. Banyak kok children illustrator menggunakan line art, banyak. Kalau kakak nyaman menggunakan line art, itu apa? Lanjutkan aja, Kak. Karena banyak kok style yang itu seperti ini kan, watercolor. Kalau kakak dalami lagi dengan style kakak, pasti ada target market yang suka dengan gambar kakak. Dalami aja, karena kakak sudah kayak cocok banget dengan line art, kakak dalami aja style itu. Karena itu memang sudah cocok dengan kakak kan. Karena ada penulis pasti suka dengan gambar dengan line art. Itu. Target market kakak tuh pasti ada beda. Nih, Kak Arini mau tanya, untuk promosi awal bisa ada penulis yang tertarik sama gambar kita gimana? Tips dariku ya, aku kalau bisa debut jadi ilustrator itu pertama, kalian aktif di Instagram. Zaman sekarang nggak ada orang yang nggak mempunyai akun sosial media kan. Pasti penulis, penyair, brand-brand terkenal, pasti banyak menggunakan banyak menggunakan sosial media untuk melihat ilustrator kalau mereka butuh ilustrator. Pasti ada, semua sosial media itu pasti ada seorang penulis, seorang brand ternama yang membutuhkan ilustrator pasti ada. Jadi aktif aja di Instagram, posting aja gambar yang bagus menurut kakak buat. Itu tips pertama ya, aktif di sosial media, karena kita nggak tahu di sosial media itu banyak juga penulis yang mencari-cari ilustrator melalui Instagram. Dan tips kedua itu gabung di grup Facebook. Kita harus jemput bola. Nah, setelah kakak buat
kayak karya kakak yang paling bagus, kakak post di grup Facebook itu. Habis itu kakak cantumin kalimatnya, aku open untuk kolaborasi dengan penulis yang luar biasa. Bisa kontak aku lewat Gmail atau lihat postingan aku di Instagram. Cantumin akun Instagram kakak di apa namanya, di grup Facebook itu jemput bola. Jadi kalau kakak gabung di grup Children Illustrator luar, kakak post aja postingan gambar kakak yang paling bagus, habis itu cantumin kalimat aku open kolaborasi dengan penulis hebat gitu-gitu, cantumin Instagram kakak, Gmail kakak. Itu di setiap postingan, di setiap grup pasti nyantol kok. Kadang nyantol, kadang beberapa kali kakak juga ibaratnya sudah 1 minggu coba lagi karena banyak penulis pasti ada yang lihat postingan di Facebook atau di grup-grup itu. Nah, ada lagi nggak yang tanya? Dia lagi. Kalau grup Facebooknya ketik aja itu Children Illustrator penulis atau penulis gitu, ada kok. Kalau Children Illustrator book itu di situ gabungan dari ilustrator dan penulis luar. Itu aja. Nah, ada lagi dari Kak Sarah. Baik, Kak, kalau kakak lihat dan yang kakak ketahui style desain yang high demand di pasar apa ya, Kak? Sebenarnya style yang disukai di luar itu banyak. Gak tahu sih sebenarnya kalau aku lihat ya banyak sih target market orang masing-masing. Gak tahu aku sebenarnya style yang paling diinginkan di pasar. Kalau kakak sudah fokus ke style gambar kakak, ibaratnya target market kakak kalau ada ilustrasi food illustrator, ada fashion illustrator, ada children book illustrator. Nah, kalau kakak fokus ke fashion, berarti target market kakak di fashion, orang-orang yang fashion. Kalau di children book illustrator, targetnya di children illustrator. Nah, untuk style yang diinginkan, yang paling menarik di children illustrator itu aku belum paham, tapi rata-rata penulis itu paling suka itu gaya yang itu apa kayak kartun gitu, yang paling aku paham untuk tahun ini, tapi nggak tahu lagi untuk selanjutnya. Kak, kalau jadi ilustrator itu harus jago bahasa Inggris. Kalau untuk ilustrator nggak harus sih jago bahasa Inggris. Contohnya waktu aku terima klien luar, biasanya klienku itu lebih nyaman itu via Gmail. Jadi kebanyakan klienku itu tuh dia nggak berani nggak langsung tatapan di via Zoom itu enggak. Jadi kebanyakan klienku itu via email, dia chat dengan email karena dia nggak mau diganggu. Kadang aku konsultasi diskusi tentang tentang naskahnya, aku melalui via Gmail. Kan ada Google Translate juga kan ya. Nah, aku biasanya menggunakan Google Translate saat ada kalimat-kalimat yang menurutku aku bingung. Awal mula belajar gambar otodidak atau ikut kelas gitu kan. Awal mulanya itu aku gak mengikuti kelas. Waktu itu aku cuman belajar otodidak di Pinterest. Gambar apa sih yang menarik? Ini ada gambar yang paling menarik, aku coba. Ini gambar yang menarik, aku coba. Jadi aku setiap ada gambar yang menarik, aku ikutin stylenya. Jadi aku coba-coba. Aku belum pernah, waktu pertama kali, aku belum pernah ikut kelas. Tapi setelah aku tahu kalau kalau pesaingku banyak, kan ilustrator banyak banget kan di Indonesia ini.
karena aku tahu Illustrator itu banyak banget, jadi aku memberanikan diri mengambil kelas-kelas online gitu Kak, untuk mengupgrade skillku. Kak Adesta Rahmat, Mas Irfan mau tanya, biasanya kalau Mas Irfan susun layout per page halaman di aplikasi gambarnya atau beda aplikasi ya Mas? Biasanya aku men-layout gambarku, aku menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, waktu susunan gambarnya itu aku jadiin JPG dulu. Aku jadiin JPG, masuk ke layer baru untuk memang file untuk layouting. Aku ada file memang aku kosongin untuk sudah aku atur layoutnya. Itu sudah aku atur ukuran-ukuran dirinya. Baru aku masukin ke JPG-nya dulu. Sudah aku JPG per halaman, aku masukin ke layout yang ukuran sudah aku tetapin. Aku lihat, oh kalimatnya ada yang masuk ke garis ini. Jadi aku kembali lagi ke gambar, file gambar, aku edit lagi, baru aku JPG, aku cocokin lagi. Gitu sistemnya, aku pun tak ganti file. Jadi agak rumit kalau di Photoshop. Ada lagi yang mau nanya, coba aku lihat. Kak, mau nanya dong, kan sekarang banyak banget digital Illustrator dan style banyak juga yang kartun mirip-mirip itu. Kebetulan styleku juga mau kartunis. Tapi gimana ya cara biar tetap menonjol dan dilirik oleh penulis dan publisher? Aku sih gak tahu sih gitu apa gimana kita bisa ke-up dengan ilustrator lain, tapi aku kalau kakak mempunyai ciri khas gambar kak, pedein aja. Karena setiap kartunis pasti ada stylenya yang beda-beda. Itu sih. Aku nggak tahu style kakak gimana, tapi kalau kakak sudah kalau gambar kakak ada perbedaan, ada hal yang menarik di gambar kakak daripada yang kartunis lain, tetap ditonjolkan itu. Ibaratnya kalau gambar kakak uniknya di mata, atau di rambut, atau di warna, tak tonjolkan itu. Karena memang kakak punya style kakak beda sendiri, pasti ada kok publisher yang lirik, dan kakak juga harus aktif untuk komunikasi dengan ilustrator yang mirip style kakak. Ini bagus nggak sih warnanya? Ini bagus nggak sih? Jadi kayak bertukar pikiran gitu. Biar mengupgrade style kakak dan lebih bagus. Saran buat belajar anatomi buat children buka. Aku lebih ke belajar anatomi itu di YouTube. Biasanya aku belajar di YouTube. Habis itu aku belajar di Pinterest. Di Pinterest banyak kok, cari aja fundamental anatomi. Itu banyak. Aku biasanya menggunakan Pinterest dan YouTube. Kalau di YouTube itu langsung ke prakteknya kan ya. Kalau di Pinterest itu lebih ke gambar yang dibuat oleh ilustrator untuk materi kita belajar di rumah gitu. Aku lebih dominan kedua itu. Untuk Kak ETND, Kak mau nanya, kalau kontrak apa juga ditulis berapa kali maksimal revisi, bisa kasih contoh poin yang untuk di kontraknya enggak? Untuk kontrak, aku ada satu contoh kontrak, coba ya aku lihat, share screen dulu. Aku lihat dulu, ada satu kontrak contoh. Wait, kontrak. Ini kontraknya, aku buka dulu ya. Nah. Tunggu dulu. Di kontrak itu wajib banget kita mencantumkan banyaknya revisi karena itu mempermudah kita untuk menyetop penulis agar kita nggak
di-push secara berlebihan oleh ilustrator, oleh penulis. Contohnya, ini kok nggak bisa dibuka ya? Oh ini kontrak ya, contoh salah satu kontrak. Di sini di kontrak itu dicantumkan banyaknya revisi, schedule, klien kontak. Ini contoh salah satu contoh kontrak yang aku dapat di internet. Nah, kalian juga bisa mencantumkan di sini berapa kali persyaratan pembayaran, revisi, lisensi, copyright, dan lain-lain. Gitu, Kak. Ini. Kak, mau tanya, misalnya kalau kita jual Illustrator di Microsoft, apakah worth it? Terus, how to get the customer? Oh, aku nggak tahu ya, aku belum pernah jual gambar ke Microsoft karena aku belum tahu targetnya itu kayak gimana. Aku belum belum sampai ke Microsoft untuk jual gambarku, tapi aku lihat di TikTok itu kayaknya ngaruh sih sebenarnya, tapi kalau untuk Microsoft itu aku nggak tahu worth it apa enggak. Nah, cara untuk to get customer atau ada klien untuk kita itu seperti yang aku bilang, aktif di grup Facebook dan aktif di sosial media itu worth it banget untuk meng-hire penulis untuk melihat kita. Itu sih. Kalau untuk Microsoft itu aku belum pernah pakai. Oh ya Kak, aku pernah pengen bikin karakter di Adobe Illustrator. Nah, awalnya coret-coret dulu di kertas, pas di visualisasi ke Illustrator hasilnya lain, tetapi lebih kaku. Kenapa ya? Mungkin dari gesturnya, Kak. Kalau Kakak belajar lagi tentang gestur, bisa kok membuat karakter Kakak lebih luas. Kayaknya itu sih, karena atau gini, angle kamera Kakak mungkin dari atas dengan gambar itu beda saat Kakak taruh di aplikasi. Mungkin gitu. Aku kurang tahu juga di mana pengambilan gambar Kakak, atau memang itu gambar Kakak belum memasukkan tahap gestur di gambarnya. Bagaimana mengkombinasikan ide customer dengan gimmick yang kita inginkan. Mengkombinasikan ide customer itu seperti kita membuat beberapa referensi ke customer dengan style kita. Ibaratnya customer ingin aku mendesain satu karakter. Nah, karena memang dia suka dengan styleku, berarti aku membuat beberapa referensi karakter ke mereka dan mereka pilih. Jadi jangan fokus cuma satu dikirim. Bikin banyak karakter untuk dilihat. Itu sih, Kak. Oke. Kayaknya sudah gak ada lagi ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Sudah ya, Kak, ya? Sudah terjawab semua. Mungkin untuk kelas hari ini, mungkin ada sedikit pesan dan kesan dari Kak Irfan sendiri untuk peserta gitu, Kak? Sedikit. Oke. Pesanku ya, kalau kalian mau terjun ke dunia Children Illustrator, kalian itu harus percaya diri dengan gambar kalian. Karena target kita itu bukan penulis, itu enggak pasti banyak itu, ada yang suka style ini, beda-beda stylenya. Pasti ada orang yang suka dengan gambar kalian.
Jadi jangan langsung, aduh gambarku jelek dengan gambaran yang lain. Enggak, jangan minder. Itu sih. Karena ada target market kita masing-masing. Oke, jadi intinya jangan pernah minder dengan gambar kita gitu ya, kayak. Oke, mungkin karena waktunya juga yang terbatas. Jadi kelas hari ini bersama Kak Irfan aku tutup. Sekali lagi terima kasih ya Kak untuk waktunya hari ini. Ya. Ngasih materi untuk teman-teman juga. Sampai ketemu di masterclass ya Kak ya? Masterclass Kak Irfan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk daftar masterclass-nya Kak Irfan. Mungkin dari aku segitu aja. Aku Alma pamit undur diri. Dari Kak Irfan juga sudah selesai ya Kak ya? Ya.